tekanan dan sebagainya itu selalu ada. Tapi kalau kita punya passion di situ, ada keterpanggilan di situ, loh, kamu jadi politisi? Ya itu. Jadi banyak politisi kemudian keder, alergi, dan ngomong, oh saya nggak pencitraan. Loh kalau kamu nggak buat citramu sendiri, terus gimana dong kamu? Ketika seseorang pemimpin meminta maaf kepada publik, pada rakyat itu tahu kamu seorang gentleman. Karena kamu mengakui. Dan itu oke, daripada lu bohong terus. Bapak, seberapa Bapak pede Bapak akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depannya? Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Seru banget dan seneng banget hari ini aku kedatangan tamu yang sudah aku tunggu-tunggu dari bulan Desember. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe CXO Media di YouTube. Jangan lupa juga bisa dengerin full versionnya di Spotify. Jadi without further ado, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat hangat untuk the one and only Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Pak, terima kasih. Sama-sama. Udah lunas utangnya, Pak? Aku tuh mau janji itu. Hari ini aku datang bayar hutang. Jadi kita sebenarnya udah janjian dari Desember. Desember ya. Sudah sampai Semarang loh Pak kita. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin jodohnya baru sekarang. Kalau Tuhan mau kasih cara lain kan tentu selalu ada. Betul. Jadi hari ini aku mau nanya banyak hal Pak, tapi sebelum itu gimana 2023-nya so far Pak? Ya baik-baik aja. Sebenarnya sibuk? Enggak, 2023 waktu yang cukup sibuk buat saya karena saya harus mengemban 2 predikat. Satu waktu itu masih gubernur Mbak Putri, yang kedua 21 April Bu Mega kasih pengumuman Ganjar. Waduh. Pada saat itu apa yang terjadi langsung kita coba bagi waktu. Sehingga sebenarnya kesibukan ya pada saat itu. Bagaimana membagi waktu, bagaimana berkomunikasi. Alhamdulillah 5 September saya menuntaskan tugas amanah masyarakat Jawa Tengah. Terharu juga sih. Ada orang kasih sambutan apa macam-macam. Terus kemudian perpisahan gitu ya. Dan ya selesai dan masih menyisakan satu PR. Apa tuh Pak? Ya mindah-mindah perabot rumah. Udah beres kan tapi semuanya Pak? Belum. Masih ya kira-kira sekitar ya 2/3 beres lah. Masih ada 1/3 belum beres. Pak aku tadi mau nanya, aku selalu penasaran. Waktu mau gitu ya punya niat gitu Pak, pingin menyalonkan jadi calon presiden gitu. Itu awalnya itu minta izin dulu kah Pak sama orang tua atau sama istri sama anak? Habis itu gimana sih Pak prosesnya? Enggak. Nah banyak orang salah dan pertanyaannya rata-rata kayak Mbak Putri gini. Pak Ganjar itu waktu mau nyalonin presiden gimana? Pak Ganjar kenapa nyalonin presiden gitu? Saya tuh nggak pernah nyalonin diri. Jadi sebenarnya Mbak Putri saya mempersiapkan di tahun 2023 itu adalah persiapan Ganjar pensiun kira-kira begitu. Nah, ya semua saya kira kalau saya sampaikan ke kawan-kawan, ini kan semua gara-gara survei gitu. Kalau namanya Ganjar itu nggak ada di survei mungkin juga tidak seramai ini gitu. Nah, masuklah survei kira-kira hampir ya 2 tahun yang lalu saya kira intensitasnya cukup tinggi dan pada saat itu nama Ganjar diperbincangkan. Istri saya nggak tahu. Gitu Pak. Dia hanya baca diikuti. Ya ini ada berita kayak gini ya. Apalagi anakku. Cueknya minta ampun dia. Nah begitu tanggal atau ya jelang-jelang April lah gitu. Suasana sudah mulai rame, dinamika sangat top saat itu. Dengan hu kiri, hu kanan, senyum sana, tangis sini gitu. Nah pada saat itu saya bilang apa yang terjadi? Enggak, itu dinamika politik biasa saja. Keluarga jangan terpengaruh. Jadi semua Mbak mau nanyain ke saya itu nggak enak. Kakak saya, adik saya, gitu, Pak. anak istri saya itu nanya aja nggak.
Jadi dia cuma diem aja. Karena saya belum statement apa-apa. Pak, tapi kalau misalkan dari keinginan Bapak pribadi gitu ya, pernah gak sih Pak emang pingin gitu jadi calon presiden? Pingin jadi presiden Republik Indonesia? Itu ada gak Pak panggilan itu? Enggak, waktu kecil sih dulu ditanyain cita-citanya jadi apa? Jadi pilot gitu. Dan saya politisi Mbak, sejak mahasiswa. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya semua orang yang masuk dalam politik biasanya punya spirit, cita-cita untuk mengabdikan diri dan kemudian harus siap dalam jabatan-jabatan yang ya siapapun akan bisa menempati begitu. Hanya sebatas itu. Mbak, saya nggak pernah mimpi jadi anggota DPR waktu itu, tidak juga pernah bermimpi jadi gubernur. Tiba-tiba, kamu maju. Termasuk jadi capres ini tiba-tiba Ganjar. Siap. Gitu. Apa Pak perasaannya? Biasa Mbak. Biasa. Emotionally Pak? Biasa. Mbak, saya 20 tahun Mbak di politik. 10 tahun hampir nggak tuntas di DPR. Ya, kita berbicara perdebatan, legislatif, oversight, terus kemudian budgeting, ya macam-macam lah Mbak. Kita bicara di sana, saya mencoba merasakan apa sih sebenarnya dimaui rakyat itu. Dengan segala dinamikanya yang harus dirumuskan dalam pengambilan keputusan publik, berdebat di zona netral, namanya parlemen. Belum selesai 2 periode, sebenarnya saya waktu itu lebih menyiapkan diri untuk periode ketiga. Tiba-tiba kamu maju gubernur. Oh, saya? Nggak salah nih. Di surveinya tahu nggak waktu itu? Pak? Orang yang kenal saya itu awareness-nya itu kira-kira hanya sekitar 7%. Dan elektabilitas saya 3%. Harus melawan incumbent. Ini serius itu. Yakin, partai kuat kita. Pasti menang. Gitu. Dan benar, saya saat periode pertama saya jadi gubernur hanya diusung oleh PDI Perjuangan. Dua-duanya. Nah, itu yang merasa saya akhirnya pernah di legislatif, pernah di eksekutif, jadi biasa saja. Justru yang ada dalam pikiran saya, ini amanah tidak mudah. Pak, Bapak kan berkarya di politik dari awal sampai sekarang gitu. Biasanya orang yang kalau udah berkarya di satu bidang gitu ya, kan pasti ada jenuhnya. Atau kadang-kadang bukan jenuh tapi merasakan kayak hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi, atau ada yang jadinya bikin sebel atau nggak suka gitu. Kalau di dunia politik Pak, Bapak nggak kapok ya? Maksudnya emang senang-senang aja, karena saya juga punya teman-teman anak-anak muda yang banyak sekali kan Pak sekarang di politik. Dan akhirnya udah kayak sudah tidak kuat lagi dengan semua pressure ini, akhirnya memutuskan untuk di karir yang berbeda gitu. Karena bukan berkarir di politik itu. Nah, apa Pak? Calling. Apakah Anda terpanggil di situ? Sebenarnya misi politik itu seperti misi sosial, bukan seperti misi bisnis. Beda kan? Kalau misi bisnis kan saya mesti untung, mesti dapat profit, mesti ada duit, kaya, kira-kira gitu. Jadi menjadi entrepreneur, sukses, bagus, kredibel, dipercaya masyarakat. Jadi kalau politik tidak. Kalau politik mesti ada calling. Kamu terpanggil nggak? Kalau kamu nggak terpanggil nggak? Suatu ketika karena saya sekolah S1 hukum, politik itu apa sih kok begini ya? Awal-awal ada dong Mbak, jadi anggota dewan. Kok kayak gini ya? Ini seperti orang teriak-teriak terus, berdebat gitu. Ini ujungnya di mana? Nah, jenuhnya di mana? Jenuhnya kadang ya berdebat panjang, kadang-kadang melelahkan. Tekanan dan sebagainya itu selalu ada. Tapi kalau kita punya passion di situ, ada keterpanggilan di situ, loh, kamu jadi politisi? Ya itu. Ya itu ya, kamu mesti memanage mentalmu, memanage emosionalmu, memanage leadershipmu dan sebagainya, agar kemudian kamu komunikasinya bagus dan bisa menyampaikan. Jadi biasa saja sih Mbak. Pak, tadi talking about leadership ini menarik kan, sebagai calon pemimpin kan kita harus tahu kelemahan kita kan Pak. Nah, kalau kelemahan Pak Ganjar sendiri apa menurut Bapak? Dan kan kalau misalkan nyari pasangan nih Pak, nanti kan nyari pasangan calon wakil presiden gitu, kan pengennya yang bisa mengisi kekurangan Bapak. Jadi sosok seperti apa yang bisa mengisi kekurangan Bapak? Ya seperti orang menikah saja.
Menikah pun kita mengkonseptualisasi. Saya begini, saya pengen dapat pasangan seperti ini. Agar kita bisa saling mengisi. Akhirnya ruang yang bisa dilakukan adalah berkompromi dengan cara berkomunikasi. Dan tidak pernah ada yang dapat ideal. Maka ada yang sukses, ada yang tidak. Ada yang kemudian dia terus sampai hari tua. Ada yang kemudian beda di jalan macam-macam. Jadi sebenarnya di dalam pasangan atau proses kandidasi itu biasa. Mau pilkada di kabupaten lah, di provinsi lah, sama. Saya mengalami kok Mbak, banyak teman-teman ya di provinsi, di kabupaten itu pada saat maju kampanye bareng, wah mesranya minta ampun melebihi suami istri, ya nggak? Tahu nggak habis itu, habis dilantik. Satu ngadep sana, satu ngadep sini. Biasa Mbak, itu. Jadi jangan pernah berpikir ideal. Jangan pernah. Maka kalau kemudian Mbak Putri sampaikan, ya bagaimana agar bisa klop, kelemahan kita bisa ditutupi, dekati saja kayak pacaran. Dekati, komunikasi, sehingga bisa saling mengisi. Kayaknya kalau saya nggak bisa menjangkau kelompok-kelompok sana, maka wakil saya harus representasi kelompok sana. Saya pernah punya pasangan yang menarik, karena satu lebih tua dari saya, yang kemudian yang kedua lebih muda. Gimana tuh Pak pengalamannya? Menarik kan? Periode pertama saya jadi gubernur, namanya Pak Heru Sujatmoko, beliau pengalaman PNS, jadi sekda, jadi bupati. Jadi wakil bupati, jadi wakil gubernur, komplit beliau. Wise. Pak Wagub, saya mau putuskan ini, menurut Bapak bagaimana? Ini 1, 2, 3. Bagus Pak. Bapak ada saran? Saya serahkan Bapak. Lebih tua. Kedua, saya punya wakil sekarang. Lebih muda. Kiai. Saya membuat tradisi yang sama. Gus, saya mau putuskan ini bagaimana? Saya nderek. Saya ikut aja. Ada yang mau masukkan, boleh nggak Mas Ganjar? Kalau panggil saya Mas. Boleh nggak Mas Ganjar? Kalau yang ini begini. Saya lihat, oke juga Gus, boleh. Harmoni itu kemudian terjaga karena komunikasi kita intens. Jadi ya saya punya pengalaman lah untuk itu. Dan pasti leadership style Bapak berbeda-beda dong, tergantung sama siapa kan Bapak berpasangan. Ya iyalah, itu tidak ada yang mati. Maka ada plan B, plan C, plan D gitu. Seandainya situasi itu buntu, kan nggak mungkin saya hanya berpikir tunggal. Betul. Saya mesti alternatif dong. Betul. Maka tentu ya dinamika sambil berjalan. Tapi mendapatkan pasangan yang bisa satu visi, satu misi, bisa menjadi duit tunggal, itu penting. Pak, aku penasaran. Kan banyak pemimpin itu kan pasti harus memberikan janji dong Pak. Maksudnya dalam arti ya harus bertanggung jawab sama negaranya gitu ya. Menurut Bapak, karena sekarang banyak banget nih Pak yang janji-janji doang gitu, tapi nggak ada hasilnya. Tapi satu sisi juga kita memang harus butuh janji untuk jadinya ya tadi ya masyarakat jadi lebih suka sama kita atau masyarakat jadi lebih nyaman gitu Pak. Seberapa apa sih Pak batasannya gitu untuk sebagai leader tuh ya ada bukti nyatanya juga gitu, nggak cuma ngomong doang. Tapi aku juga ngerti ya kita harus mengkomunikasikan biar masyarakat lebih nyaman gitu. Bukan janji Mbak, program. Maka kalau kita bicara statementnya adalah janji, maka yang harus ada di kepala kita adalah program yang memang mungkin untuk dilaksanakan. Maka ketika seseorang menyampaikan janji politik yang seolah-olah wow, apalagi sangat populis Mbak, dan kemudian di challenge, apalagi masih waktu-waktu sekarang ini, istilah saya waktu pemanasan gitu. Ini kesempatan untuk mengkoreksi diri. Jadi mama orang punya program A itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah kita mesti mau dengerin mereka, tidak mungkin kok, turunin. Tidak reliable itu. Turunin dong gitu. Nggak usah gengsi, wong tidak mungkin kok, kamu turunin. Yang kedua, kalau kemudian sudah bisa nurunin, maka pikirkan caranya. Tapi kalau kamu masih mau bertahan, jangan-jangan kamu memang punya cara. Karena orang biasanya pakai jalur yang konvensional, maka kamu pakai jalur alternatif yang mungkin orang tidak pernah berpikir. Sehingga
bahasa publiknya adalah janji politik, tapi dalam mindset kita mestinya berpikir ini program yang mesti harus dieksekusi berdasarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat, kondisi sosiologis. Dan pasti kita punya target dong, ke depannya mesti seperti apa, problem yang muncul seperti apa, dan bagaimana kita menyelesaikan. Itu. Pak, kan kalau misalnya di pemimpin pasti kan banyak lah ya yang suka, banyak yang gak suka. Ya iyalah. Nah, itu pasti banyak lah, apalagi kan Bapak dekat banget sama social media, jadi Bapak pasti punya akses dan bisa membaca komen-komen dan hal-hal yang negatif. Tapi aku penasaran Pak, 3 hoax atau 3 gosip gitu ya soal Bapak yang Bapak gak terima, ada gak Pak? Satu aja sih. Satu doang, oke. Ketika orang boleh nggak suka sama saya Mbak? Pada diri Ganjar. Kamu bully, kamu hajar, pakai apapun, itu konsekuensi seorang Ganjar sebagai seorang pemimpin. Iya. Tapi sampai saya pernah meminta dalam sebuah talk show, tolong dong jangan libatkan anak istri saya. Terus saya, waktu itu betul-betul dalam hati kecil saya Mbak, saya nggak terima. Karena udah berlebihan, karena setelah itu tambahannya menilai sisi personal anak istri saya. Loh apa hubungannya sama saya? Penanggung jawab itu saya. Silakan hajar saya, ada kekurangan saya minta maaf, ada kekeliruan saya minta maaf. Tapi ada kemudian penjelasan-penjelasan yang bisa kita berikan. Gitu. Jadi seranglah Ganjar, jangan serang anak istri saya. Pak, tapi Bapak kalau saya ya pribadi gitu, saya kan masih memfilter social media lah Pak gitu. Karena saya belum terlalu kuat, jadi kalau misalkan ada yang ngehantam saya mendingan saya mute aja gitu. Karena saya gak sekuat Pak Ganjar gitu, apalagi ke Pak Ganjar ya gitu. Maksudnya apakah Pak Ganjar masih gak sih kayak gitu ngefilter-filter juga gitu? Masih sakit-sakit dikit kalau baca gitu? Manusia Mbak ada. Manusia ya Pak. Kalau kalimatnya satu ya, jorok, gak masuk akal, udah menuju hoax, ya fitnah itu. Saya dulu Mbak, ketika masih punya banyak waktu, belum diberondong sebanyak ini gitu ya. Dulu Mbak, waktu saya masih Twitteran umpama, saya ajak tweet war Mbak. Oh iya Pak, Bapak ladenin ya? Bapak ladenin sampai ini. Buat saya sebenarnya bukan marahnya enggak. Bukan pengen berantem enggak Mbak sebenarnya. Saya tuh pengen jelasin, sampai tahu enggak suatu ketika si Glenn Fredly, kita doakan ya, beliau konsul khotimah. Glenn Fredly itu pernah marah sama saya, gara-gara Bu Sinta waktu itu mau buka bersama, terus di demo di Semarang lagi. Karena tempatnya itu di gereja. Oh gitu. ya. Pernah deh, rame-rame. Terus tulisan si Glenn itu, saya nggak kenal waktu itu, sama Glenn, ditulis, woi gitu, woi. Ganjar lu di mana? Tanggung jawab lu gitu. Langsung saya DM, saya baca. Ada nomor telepon nggak? Dikasih nomor telepon, langsung saya telepon. Glenn, saya Ganjar. Telepon kita. Maksudmu apa? Aku jelasin ya, A, B, C, D. Aku kasih tahu ya solusinya A, B, C, D. Aku kasih tahu ya keputusan ini diambil oleh siapa, bagaimana cara saya menyelesaikan. Kamu tertarik nggak untuk baca? Kalau tertarik saya kirim. Sampai surat ini. Oh gitu ya, sampai segitu. Iya. Kalau saya waktu itu dikasih tahu dari awal, mungkin saya bisa lakukan ini. Sesuatu ya. Tapi tanggung jawab sudah selesai. Itu contoh aja. Tahu nggak habis itu saya sama Glenn, waduh bagus banget. Mas gimana terus. Maka saya pengagum dia soalnya. Sampai kemudian sempat di interview juga sama dia. Ya dia meninggalkan kita gitu. Itu cerita yang dari cara berpikirnya mungkin mohon maaf negatif, tapi kemudian saya respon, hasilnya positif. Maka Twitter waktu itu saya pakai untuk menjelaskan. Saya itu mau menjelaskan, tapi kalau kamu seorang haters, maka tak jelasin kayak apapun. Nggak mungkin udah Pak, nggak mungkin bisa. Iya, kamu orang jatuh cinta, susah diomongin. Bener. Iya. Capek sendiri, yang ada energinya habis Pak. Tapi Bapak udah nggak pernah Twitter lagi kan? Kenapa? Bapak udah nggak pernah Twitter lagi kan? Sekarang udah nggak ada waktu Mbak. Iyalah Pak, tapi Bapak masih akses sendiri social media Bapak? Masih sekali-kali, jadi pas ada ini teman-teman sekarang bantu ya. Dulu saya sendirian, sekarang dibantu teman-teman. Sekali-kali kita scroll gitu ya, ada. Terus sekali-kali juga saya jawab. Kadang-kadang saya jawab, waktu itu masih ada waktu ya. Umpama IG live gitu ya.
Aku mau jawab nih, siapa mau ikut? Gitu. Nah itu kesempatan kita untuk ngobrol. Aku waktu itu pernah satu forum sama Bapak Iya. di YouTube. Terus kita ngomongin soal konten-konten lah gitu. Iya. Terus Bapak tuh bilang, ini aku masih inget banget, politik itu memang soal pencitraan. Bapak inget gak Bapak pernah ngomong kayak gitu Pak? Maksud Bapak tuh di situ, aku waktu itu kan nggak mungkin kan, saya bukan host ya kan Pak. Maksudnya Bapak, politik itu harus pencitraan tuh apa sih Pak sebenarnya? Ya, jadi gini Mbak, banyak orang ketika seorang politisi melakukan tindakan sesuatu pasti dilabeli pencitraan. Oke. Dia ketemu rakyat pencitraan, dia ngomong baik-baik pencitraan, dia bantu seseorang pencitraan, dia bikin program pencitraan. Maka memang ketika menjadi pemimpin, menjadi politisi atau jabatan yang memang sedikit jumlahnya, pasti akan dilihat banyak orang. Dan semua orang akan membangun citranya. Oke. Pasti. Ya dalam ilmu manajemen saya kira itu branding aja. Iya, kayak personal branding ya Pak? Iya personal branding. Iya. Jadi semua akan melakukan itu. Jadi banyak politisi kemudian keder, alergi dan ngomong, oh saya nggak pencitraan. Loh kalau kamu nggak buat citramu sendiri, Ya gimana? terus gimana dong kamu? Iya. Sebagai politisi kamu diem aja. Sebagai anggota parlemen, parle itu bicara. Iya. Bicara aja nggak pernah. Nggak bisa dong. Sebagai eksekutif itu tugasnya melaksanakan, mengeksekusi pekerjaan. Nah kamu enggak. Dikomplain rakyat lari. Iya. Ada demo lari. Iya. Nggak bisa dong. Maka sebenarnya pasti semua akan membangun citranya. Apakah saya sedang melakukan pekerjaan dengan benar dan baik? Iya. Itu maksudnya. Iya. Bukan berarti membohongi publik kan No, sebenarnya. Karena kalau bukan, misalkan Mbak. personal brandingnya beda sama kita banget ya capek juga Pak jalaninnya. Ya iyalah. Mbak Putri punya usaha pasti ngomongnya punya aku lebih bagus. Kan sedang tidak bermaksud membohongi toh. Betul. Untuk menunjukkan quality. Betul. Bahwa ya ini bagus. Betul. Sama lah. Jadi sebenarnya politisi pun seperti itu. Cuma ada cumanya nih Mbak. Apa Pak? Ketika kamu ngomong itu dan kamu baik, seberapa konsisten kamu melakukan. Betul. Begitu enggak, Iya. bohong. Betul. Berarti Bapak berapa persen keaslian yang Bapak tunjukkan di social media? Hampir 100%. Maka kalau saya ngomong ceplos-ceplos dan sebagainya, orang, Mas Ganjar harus dipikir dong begini. Nggak bisa saya baik, Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih pertanyaan pertamanya, pertanyaan tadi bagus sekali. Izin saya menjawab. Kayaknya nggak gitu juga kali Mbak. Iya toh. Iya tapi sekarang kayaknya anak-anak muda terutama memang lebih attract sama pemimpin-pemimpin yang otentik sih Pak. Mbak, tidak hanya muda, yang tua juga sama. Karena otentik itu ada kejujuran dari dalam hati. Betul. Mbak, ketika seseorang pemimpin meminta maaf kepada publik, pada rakyat, rakyat itu tahu kamu seorang gentleman. Iya. Karena kamu mengakui. Dan itu oke, daripada lu bohong terus. Iya. Tahu nggak bohong lu itu? Lu itu bohong terus dan ada jejak digitalnya. Lu nggak malu. Betul. Nah malunya hilang. Betul. Tapi Bapak pernah bohong nggak? Kenapa? Tapi Bapak pernah bohong nggak? Pernah sih saya Bapak kira. pernah dong pasti. Tadi Pernah. Bapak bohongin istri Bapak ke Jakarta. Iya, tapi kan tujuannya baik Mbak. Bener, itu white lies ya Pak? Ya, White lies ya Pak? White lies from white hair. Pak, kita agak lebih serius sedikit. Dari tadi serius Emang ya Pak? tadi nggak serius? Serius ya Pak? Kita ngomongin soal anak muda. Kita tahu bahwa voters sekarang majority adalah anak-anak muda Pak. Iya, Millennials and Gen Z. Jadi seperti saya. Waduh. Saya borderline nih Pak. Saya bisa dibilang millennial, saya bisa dibilang Gen Z. Aku pingin penasaran, aku juga pasti teman-teman yang nonton ngobrol sore semaunya ini kan zilenial Pak, banyak ya Pak. Banyaknya Ya, tuh aku dari rajanya dulu. Oh enggak, kalau timnya agak udah milenial atas Iya, iya. Pak. Nah, aku pengen tahu Pak, apa sih sebenarnya yang Bapak ingin perjuangkan buat kita-kita nih Pak, sebagai anak-anak muda ini ya Pak. Apa yang Bapak ingin perjuangkan dan bagaimana Bapak melihat kondisi anak muda sekarang? Partisipasi. Oke. Saya ingin perjuangkan anak-anak ini mau berpartisipasi. Mbak, begitu anak-anak muda itu mau berpartisipasi, apa yang terjadi? Dia akan menunjukkan kebutuhan, kepentingannya untuk bisa diakomodasi. Oke. Saya bertemu anak muda, ya mereka masuk dalam kelompok strawberry. Iya. Indah banget, gampang terluka. Iya. Maka kemudian yang kemudian kedua, oh ternyata ini public policy nih ya. Iya, iya Pak. Kalau Gimana? kamu kelihatan fresh, seger,
tapi kamu sebenarnya gampang terluka karena tekanan situasi yang terjadi disrupsi di mana-mana, maka problem berikutnya adalah mental health. Betul. Dan sekarang muncul, saya pernah loh Mbak, di acara ngobrol tentang mental health itu, kita kasih voucher. Teman-teman, kalau ada yang menanya, nanti saya kasih voucher. Voucher ini adalah kesempatan kalian bisa ngobrol dengan psikolog. Ya. Berebut tuh Mbak, saya senang. Karena apa? Saya Pak, masih ada nggak Pak? Minta lagi Pak. Emang kamu punya masalah? Iya Pak. Dia mulai terbuka. Betul. Itu jauh lebih penting daripada dia diem. Betul. Karena ini kalau diem itu pelarian narkoba, maaf ada yang bunuh diri loh Mbak. Ya. Nah banyak sekali itu mental health. Atau barangkali dia masuk sandwich generation, dia ketakutan sama gig ekonomi. Ya. Saya tuh nggak mau jadi freelancer Pak. Saya mau jadi pegawai tetap. Ya, kamu masih ikut bapakmu itu, ikut ibumu itu. Ya. Tapi kamu tahu nggak teman-temanmu sekarang itu pengen menjadi freelancer? Ya. Work from anywhere. Dimanapun, jadi, dari manapun. Dia itu maunya yang begitu. Jadi kamu mau nggak? Saya tergolong yang nggak. Ya udah kamu pilihannya banyak kok. Ya. Lalu bagaimana? Talenta yang luar biasa yang dimiliki anak muda inilah sebenarnya yang mesti diberikan ruang. Oke. Jadi Mbak, kita jangan kasih, apa yang mau Pak Ganjar perjuangkan? Saya itu mau ngasih ruang. Oke. Agar kamu berkembang. Oke. Jadi lebih banyak dikasih bandwidth aja. Kamu saya kasih bandwidth segini, inilah ruang eksplorasimu. Ya. Agar kamu bisa menemukan dirimu siapa, Ya. dan kemudian kamu jadi percaya diri. Sayang soal itu Oke, pasti Bapak banyak belajar dari anak Bapak sendiri karena kan anak Bapak ya umur berapa sih Pak sekarang? Alam? 21. 21 ya, nggak jauh beda sama Iya. saya. 6 tahun doang. 22 kan? Iya bener Pak, Iya. masih kelihatan muda ya. 22 September. Pak, tapi apa yang pelajaran paling dalam Pak atau paling besar yang Bapak pelajari dari Alam gitu soal generasi muda ini Pak? Saya selalu surprise sama Alam, selalu kadang-kadang ya kaget Mbak. Kok tiba-tiba anak ini ngerti ini ya? Iya. Kapan dia belajarnya? Kok dia tiba-tiba bisa ngomong soal itu ya? Siapa yang ngasih tahu? Kehebatan anak sekarang adalah ketika kemudian dia menjadi seorang pembaca yang baik. Maka sejak kecil itu satu yang saya berikan pada anak saya adalah kalau kamu mintanya buku, saya tidak punya batas. Ya. Unlimited. Ya. Tapi kalau yang lain akan saya batasi. Dan ternyata dia suka, dia pembaca. Pembaca buku dan pembaca situasi. Jadi kalau ada orang ini lagi ngobrol, sebenarnya dia pingin ikut tapi dengan caranya dia dengarkan. Tiba-tiba dia lomba sendiri, berangkat sendiri. Wow. Proses yang tidak saya tahu, learning proses yang tidak saya tahu ini, ternyata tiba-tiba ada result, ada hasil yang saya lihat gitu loh. Iya. Loh. Ya, aku udah apply loh. SMP saya kira waktu itu. Mau kemana? Aku mau ke Korea. Sama siapa? Sama teman-temanku. Tahu nggak sih Mbak aku SMP ngapain waktu itu? Mandi di kali masih ya. Main sepedaan sama temen-temen gitu. Iya. Kamu apa? Aku mau lomba ya. Iya. Dia sudah bicara teamwork. Iya. Dia sudah bicara leadership. Iya. Dia sudah bicara sharing. Iya. Waduh Mbak top. Nah saya akhirnya tahu karena dia bersentuhan dengan dunia digital. Betul. Yang kami tidak pernah tahu ketika tidur itu dia begini dan melihat handphone. Oh dia ada YouTube, dia diskusi. Kuliah dia Mbak, siang tidur. Kalau siang tidur kami udah curiga. Ini tidurnya lama banget udah curiga. Hanya ada dua, mau nonton MU atau kemudian dia mau ada tugas sekolah. Oke. Nah dia ikut banyak kegiatan, sekarang udah kuliah itu ikut kegiatan banyak sekali. Baru kadang-kadang malam jam 2 dini hari, jam 3 dini hari saya bangun gitu, saya lihat kok ada suara keluar, dia lagi diskusi dengan temennya. Diskusi kok dini hari? Yo,
Kan di bagian Di sana sana. waktunya siang. Iya. Mbak, anak-anak itu ternyata berada pada situasi yang borderless. Betul. Dan alat kotak kecil itu ternyata membuat dia yang mengeksplorasi, mengeksploitasi sehingga membuat ayahnya terkejut gitu. Iya. Benar sih Pak, dengan semua informasi yang kita bisa dapatkan, berkomunikasi, berkolaborasi sama teman-teman di luar sana, itu jadi membuat kita jadi opportunity semakin banyak. Makanya semakin banyak sekarang anak-anak muda yang pingin banget jadi seorang entrepreneur. Ya kan Pak? Tapi kita tahu Pak, bahwa kita masih mencapai 3,4%. Sementara ya kita tahu kalau negara yang maju banget, kita membutuhkan sekitar 12 sampai 14% gitu. Pak, gimana nih menurut Bapak? Gimana caranya menciptakan ekosistem yang bisa mendorong agar semangat anak-anak muda ini untuk menjadi pengusaha tuh lebih luas lagi Pak? Kasih kreatif hub. Hubnya mesti lebih banyak, mereka berkumpul. Saya, ini cerita pengalamannya Mbak. Saya sering terkejut-kejut dan ada pertanyaan model ginian loh. Ya aku gak ngerti nih, apa sih maunya. Ternyata anak muda punya ini. Pak saya bisa kolaps loh Pak. Kolaps apa kolaps gitu. Itu agak beda banget tuh Pak. Iya makanya kolaps apa kolaps, kita salah dengar kacau ini. Oh lah Pak kita mau buat ini. Oke. Lalu apa yang kamu butuhkan? Tapi saya gak tahu Pak. Kamu kolaps tapi gak tahu apa-apa gimana. Ya kan mau tahu boleh dong. Bener juga ya. Mbak pada saat itu saya berpikir kira-kira anak ini mau ngomong gini. Pak bapak ini pemimpin loh. Aku kebutuhannya ini tahu nggak? Kira-kira gitu bahasanya. Aku berpikir Mbak apa kemudian. Waktu itu aku undang Facebook. Aku undang marketplace banyak sekali ya di situ datang. Terus kemudian para trainer gitu, mereka kumpul Mbak. Google kumpul, aku undang ke Jawa Tengah ngobrol. Ternyata aku itu asik banget, nggak pernah aku rapat sama mereka. Biasanya aku pimpin selesai terusin gitu, enggak. Itu aku ikuti sampai terakhir gitu. Ini keren banget ya idenya. Maka saya merubah diri. Bagaimana saya pemerintahan ini menyesuaikan dengan situasi yang ada di luar. Apa Mbak hasil akhirnya? Saya cari kepala dinas saya yang juga sama-sama gak ngerti. Bahasanya Mbak, kita itu orang-orang gak punya perasaan. Gak punya perasaan atau gak tahu perasaan ya gitu. Tapi yang dirasakan mereka ternyata beda sama kita. Akhirnya dia undang anak mudanya paparan. Telunjuk saya Mbak langsung gini. Kamu sekarang yang kerjakan. Kaget dia. Pak saya bukan PNS Pak, nggak ada urusan. Kamu sekarang yang kerjakan. Jadilah kemudian kita membuat Creative Hub, namanya Heterospace. Ya, dan kemudian kita buat di beberapa tempat dan berkumpullah banyak orang, dia kolaps kemana-mana dan kemudian saya baru tahu Pak Ganjar, saya kurang di banyak hal ini. Apa yang kamu lakukan? Pak kemarin kita buat training loh Pak di sana. Dia sendiri Mbak. Dia menemukan sendiri. Maka Creative Hub itu penting untuk diberikan kepada anak-anak sekarang agar dia bisa mengeksplor. Aku setuju sih Pak, karena kita kan di era sekarang gak bisa menang sendiri kan. Kita harus menang bareng-bareng karena kita gak bisa ngerti semua hal gitu. Pak, salah satu yang Bapak selalu omongin, selalu bilang bahwa Bapak percaya kunci dari kemajuan bangsa ini adalah SDM yang unggul. Which aku 100% setuju. 200 dong? Ya boleh ya 200 aku kasih lah. 150 lah Pak. 150. Nah karena aku tahu Pak ya gitu. Kita tahu bahwa sekarang persaingan semakin ketat. Kita butuh manusia-manusia yang pastinya punya competitive advantage gitu. Pak tapi aku penasaran gitu. Kita kan nih negara kita ini besar sekali Pak. Gitu ya. Akses belum merata, kesempatan belum merata. Kita juga tahu bahwa sekarang SDM kita juga banyak yang bekerja tamatan SD gitu. Nah, gimana Pak caranya mewujudkan SDM yang unggul dengan cara yang cepat dan efektif? Aku senang banget pertanyaan terakhir tadi. Cepat. Iya, cepat dan efektif Pak. Gimana caranya? Crash program. Apa yang di crash program? Satu. Yang anak-anak usia sekolah itu wajib. Karena pas saya giniin, aku pernah dorong Mbak anak-anak gak sekolah kita suruh sekolah orang tuanya gak setuju.
Kenapa sih Pak? Gak usah sekolah ngapain? Kamu perempuan juga nanti di rumah. Mana ya orang tuanya? Dia tidak punya perspektif gender yang baik. Ya. Mbak, tapi dia nggak salah loh Mbak. Ya. Karena pendidikan. Betul. Saya kadang-kadang saya merasa bersalah. Sebagai pemimpin, sebagai pemerintah. Yang gitu tuh ada, mungkin banyak dan kita cuek. Nggak boleh dong. Maka harus ada driving force, kekuatan untuk bisa kita masukkan Mbak. Maka maaf ya, paksa. Oke. Tahu nggak Mbak saya cara paksa ketika saya ketemu anak itu? Gimana Pak? Kamu suruh apa sih sama orang tua? Saya suruh bantu kerja Pak. Tapi kamu pengen sekolah? Ya pengen lah Pak. Terus gimana? Ya, gimana lagi Pak? Nggak bisa. Oke, kamu hormati orang tuamu. Kamu sekolah di rumah, saya kasih laptop. Kemudian saya membuat sekolah virtual Mbak. Oke. Sekolah jangan kaku-kaku dong. Bisa kok, distance learning dari mana-mana bisa kan Mbak? Iya. Nah, ketika kemudian ini kita lakukan, akhirnya kepala dinasnya saya minta, coba kamu eksplor lagi agar si anak-anak yang seperti ini nasibnya bisa mendapatkan akses. 2, kenapa saya membuat SMK Jateng yang kemarin Detik kasih award ke saya. Sebenarnya itu nggak gede. Kalau dibilang sukses secara masif juga belum, rintisannya sudah bertambah. Tapi jujur Mbak, waktu itu Detik membaca jeli sekali. Karena itu sebenarnya yang saya rasakan. Bahwa ini belum gede, rintisan udah berjalan, tapi ini kena banget. Ya. Miskin, gak bisa sekolah, dan rata-rata Mbak kalau kita interview mereka, seandainya kamu tidak mendapatkan sekolah ini apa yang terjadi? Ya saya jadi kuli Pak, apa boleh buat Pak? Dan sekarang apa yang terjadi? Saya merubah nasib keluarga saya. Wow, pendidikan, crash program. Negara harus mengeluarkan sesuatu, membuat kebijakan. Maka saya membayangkan kalau di Indonesia, satu di remote area ini mesti dibantu. Ya kalau nggak bisa formal, konvensional, ya virtual lah. Bisa kok. Sehingga maksud saya gini, kita keluarkan seluruh daya upaya dengan kemajuan perkembangan zaman dan teknologi. Jangan kaku. Yang kedua, infrastrukturnya dibuat. Nah infrastruktur digital itu penting Mbak. Penting banget. Sehingga orang-orang, anak-anak bisa mengakses. Ya saya masuk ke kamar anak saya di Jogja kuliah, nggak ada buku tuh Mbak. Kuno ya, kita dulu fotokopi Mbak. Semua di laptop ya Pak sekarang, di iPad, di HP. Sudah semua Mbak. Jadi artinya betapa cepatnya. Dan betul-betul informasi terbaru demikian cepatnya. Nah dari situ menurut saya itu crash program. Fasilitas dibenahi, waktu saya bicara sama Pak Jokowi di sekolah saya yang di SMK Jateng itu waktu beliau nengok, berapa Pak Gub? Satu angkatan, sekitar 190-an Pak itu. Kurang dong diperbanyak. Kita hanya butuh ngasih keputusan politik, kasih anggaran Pak. Oh iya ya, ya besok menteri tak turun ke sini lah, kasih Pak. Nanti aku telepon lah perusahaan-perusahaan besar biar match dia. Langsung keluar idenya, pang, nah ini pemimpin. Terus saya langsung, boleh nggak minta dana dari LPDP? Itu kan duit gede banget, kurang lebih kira-kira mungkin sekarang udah 200 triliunan ya. Yang digunakan berhubungannya. Terbayangkan nggak Pak kalau itu kita pakai untuk pendidikan subsidi mereka yang miskin dengan jenis sekolah ini. Ini afirmasi Pak. 2, perguruan tinggi kita cepetin. Gimana caranya agar kawan-kawan para dosen yang hebat-hebat ini lebih hebat sehingga bisa masuk ke jurnal internasional. Kalau perlu profesor-profesor yang sudah emeritus, yang sudah retired gitu ya, kita ambil aja bawa ke Indonesia, melakukan semacam coaching gitu, agar bisa masuk jurnal internasional. Udah ada BRIN, risetnya bagus, kasih. Cepat. Cepat itu menurut saya kata yang hari ini paling penting karena kita dapat bonus nih. Mbak, bonusnya udah gede nih, tapi kita mau apain? Kalau kita salah handle Mbak, kriminal loh nanti. Iya betul. Tapi kalau kita berhasil handle, ingat Jepang, ingat Korea Selatan, ingat Tiongkok. Bonusnya dimanfaatkan dan dividen itu diterima gede banget itu. Hari ini kita merasakan. Pak, kan pendidikan tuh datang bukan cuma dari sekolah kan. Pendidikan tuh pasti datang dari rumah. Jadi tadi Bapak juga bilang, dan ini tadi cerita Bapak sangat menarik gitu. Berarti kan sebenarnya perspektif orang tuanya itu kan juga penting Pak. Untuk dirubah gitu. Jadi itu apa tuh Pak? Itu ada
ada program khusus nggak sih Pak untuk bisa tadi ya buat ibunya, bapaknya juga bisa mendorong dan mensupport anaknya untuk punya pendidikan gitu Pak? Sadar dulu. Oke. Gimana cara bikin sadar ya Pak? Nah ini pertanyaan berikut yang bagus. Karena pendidikan itu ya kewajiban sekolah, pemerintah, kewajiban masyarakat, kewajiban keluarga. Oke. Maka betul Mbak, ketika sekolah sudah punya fasilitas, kasih guru, kasih kurikulum yang baik, praktika macam-macam, belum selesai loh. Masyarakat dukung nggak? Iya. Jangan dipersekusi loh, jangan dibully loh, ya. Berikan keleluasaan loh. Iya. Ya nggak, kasih kesempatan afirmasi loh. Masyarakat bantu dong. Iya. Yang terakhir, kalau kita sudah keluarga memang. Bagaimana caranya? Nah ini Mbak, sebenarnya guru-guru konseling ya, BK ya namanya ya, itu betapa pentingnya. Maka saya punya satu podcast, alumni dari SMK itu, kamu tahu SMK ini dari mana? Dari guru. Dari guru, iya. Gurumu siapa namanya? Bu ini. Kamu punya nomor teleponnya? Nggak punya. Mendadak Mbak, kamu telepon Vicol, aku mau bicara. Waktu itu sekitar jam 9 malam Mbak. Oke. Gurunya masih di sekolah, gila nggak? Hebat banget guru. Bu Ana kalau nggak salah namanya waktu itu. Bu, ibu hebat sekali, makasih. Ini muridnya udah hebat. Iya Pak, anak itu dulu juga baik Pak cerita. Dan guru ketika menyampaikan itu, tugasnya sudah selesai. Dan dia hanya bangga. Dan betapa banyaknya guru memproduksi itu ya. Iya. Maka ketika kemudian orang tua nggak ngerti, maaf ya kayak tadi, enggak pokoknya kamu nggak boleh sekolah, kamu bantu orang tua kerja gitu. Iya. Maka kita kasih tahu, Bapak, Ibu datengin, datengin Mbak, gurunya mesti datengin. Dan ada beberapa bupati yang keren Mbak. Jadi setiap guru itu dia tugasin agar dia bertanggung jawab di lingkungan tempat dia tinggal, keren ya. Iya. Jadi tempatmu tinggal mesti semuanya sekolah. Iya. Kalau enggak kamu tanggung jawab untuk menjelaskan. Itu keren juga idenya. Jadi sebenarnya ada effort yang memang kita dorong untuk menjelaskan. Dan guru-guru konseling ini penting untuk dikasih tahu. Nanti kan ada komite sekolah tuh. Iya. Kita kasih PR, kasih penjelasan. Ada RT, ada lurah. Itu pejabat. Pimpinan di level lokal yang terkecil yang bisa menjelaskan itu. Jadi cara banyak Mbak ya. Iya. Cara banyak. Cuman kita butuh mau untuk melakukan. Tinggal eksekusinya dan kemauan ya Pak. Iya. Kalau enggak ya jangan menyerah dong. Iya, terus benar. cari cara lain sampai mau. Benar. Begitu betul-betul gagal, sudah. Betul. Dan itu kan itu butuh support dari semua kalangan juga Pak. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir yang serius. Ya. Dari tadi emang gak serius Mbak. Aku mikir ini terus serius, dari tadi. Pak, tadi Bapak udah ngomongin sedikit soal perempuan. Ini adalah salah satu isu yang sangat hangat yang selalu dibahas di Ngobrol Sore Semaunya gitu. Soal women empowerment, soal kesetaraan gender, itu yang selalu dekat lah sama aku pribadi gitu ya Pak. Aku pengen tahu dong Pak tanggapan Bapak soal women empowerment dan equality. Karena kita tahu bahwa equality di Indonesia sudah cukup baik, tapi masih jauh lah Pak gitu. Opportunity buat perempuan, gaji yang sama, dan segala macamnya. Pendapat Bapak tuh seperti apa Pak soal isu ini? Satu yang mesti dilakukan adalah affirmative action. Oke, affirmative action. Itu keywords. Suatu ketika saya sekolah politik. Ya. Bu dosen ngapain sih disama-samain, udah deh. Contoh yang paling bagus begini. Kalau orang lari, satu terlatih, yang satu tidak, statnya sama, yang tidak terlatih akan kalah. Itu rumus. Oke. Perempuan dalam banyak sisi, posisinya, maaf ya kalau saya katakan, tidak masuk dalam kategori yang terlatih. Di keluarga tadi itu, udahlah kamu perempuan besok nikah juga kembali ke rumah, sudah salah statementnya. Ya. Kenapa Kartini memberontak? Ya. Karena itu, dia pingin setara. Betul. Nah, kesetaraan itu kalau kemudian kita mau wujudkan, maka harus ada afirmasi. Tindakan khususnya apa? Kalau ibarat lomba lari, perempuan 1 kilometer di belakangnya laki-laki. Maka kalau mau ikut lomba lari biar menang atau tidak, maka perempuan startnya 1 kilometer di depan laki-laki, baru itu namanya sama. Oke, 1, 2, 3, ya lari. Belum tentu laki-laki menang. Dan bukti itu sekarang nampak Mbak. Betul. Ketika di dalam akses pendidikan dibuka dan perempuan lebih banyak, Mbak Anda lihat setiap wisuda Mbak.
ranking 1 sampai 10 mostly perempuan. Ya. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Mbak Putri tanya ke saya, apa yang terjadi? Setiap saya memilih kepala dinas saya, Mbak. Nah, gimana Pak? Ada ya? Setelah saya sekolah ini jadi tahu. Ya. Apa itu affirmative action. Kalau ada 2 laki-laki dan perempuan, Iya. nilainya sama, Nah, saya pilih perempuan. oke. Ini tindakan. Ya. Seberapa kamu konsisten. Kalau perempuan kurang dikit, tapi masih masuk dalam range, saya masih pilih perempuan. Tapi kalau kemudian dia jauh tertinggal, ya enggak ada lagi cerita gender. Ya. Maka kalau kita bisa melakukan itu, cerita persentase kenapa 30% Ya. perempuan harus terlibat dalam pengambilan keputusan publik dan Ya. sebagainya termasuk di parlemen, itu karena itu. Dan hampir semua orang juga tidak banyak yang tahu kenapa 30% gitu. Kenapa tidak 50, kenapa tidak 100, sehingga banyak yang nyinyir. Dan yang nyinyirisme ini banyak yang ikuti. Maka akhirnya kita belajar betul bahwa, saya belajar, Bu kenapa itu? Karena sebenarnya itu angka minimum yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan dalam pelajaran demokrasi barat. Nah itu yang kemudian saya pelajari. Jadi Mbak, waktu saya kuliah itu saya ngambil mata kuliah khusus Women Empowerment dan Gender Mainstreaming. Oh oke. Saya ambil kuliah khusus untuk saya tahu, sehingga gambaran yang paling bagus gini. Kenapa gerakan perempuan itu penting? Karena belum setara. Ya. Seperti apa? Dan bagaimana cara melakukan? Seperti kalian tepuk tangan. Ya. Perempuan kalau teriak sendiri itu hanya begini Mbak. Gak ada yang dengar. Ya. Maka kalau dia lebih banyak, mulai ada suara. Ya. Kalau lebih banyak suara. Kalau dia bergerak bareng-bareng, maka suara Lebih itu keras. akan muncul. Betul. Oke Pak, berarti nanti kita bisa melihat lebih banyak perempuan di tim Bapak nanti ya, tim Bapak kelak ya. Saya itu senang sekali karena sebenarnya kalau itu lebih banyak saya menunggu. Dan hai perempuan-perempuan, juga termasuk perempuan muda, mau bantu saya terbuka untuk Anda. Iya Pak, karena again sebenarnya perempuan tuh yang dibutuhkan tuh adalah opportunity sih Pak, yang lebih banyak gitu. Dan kita juga selalu di podcast ini mendorong perempuan yang punya platform untuk lebih terbuka dan juga membantu teman-teman yang tidak punya privilege sebanyak kita gitu. Saya suka banget itu. Jadi ya dong Pak, karena kan kita nih berdua di sini adalah orang-orang privilege kan Pak, yang bisa melakukan sesuatu gitu untuk berdampak lebih lagi gitu. Jadi senang sekali kalau Pak Ganjar mau mendukung lebih banyak perempuan untuk bisa masuk ke dunia apapun dan industri apapun yang mereka inginkan. Oke Pak, pertanyaan terakhir, nggak terakhir, dua terakhir. Tadi. Kan tadi yang serius, ini nggak serius. Bapak, seberapa Bapak pede Bapak akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depannya? Kalau sekarang Pak, di kondisi sekarang nih Pak ya. Bismillah. Bismillah ya Pak. Gak ada yang lebih dari itu. Itulah kepedean yang paling bagus. Betul. Wise sekali ya. Pak, kita tutup podcast ini dengan main game. Oke. Gamenya adalah jawab semaunya. Jadi saya akan memberikan Bapak pertanyaan. Bapak gak perlu banyak mikir, Bapak langsung jawab. Siap? Iya. Oke. Aku udah siap dari kemarin. Iya benar juga. Dari Desember udah siap. Waduh, saya lebih siap dari Bapak. Ketika bangun pagi, hal yang langsung saya pikirkan adalah olahraga. Sarapan saya setiap hari adalah? Wah, ini mie ayam kali. Wah, enak sih. Iya, aku suka. Oke. Kopi atau teh? Teh. Olahraga yang paling saya gemari? Lari. Lari, Pak. Bapak sering maraton juga ya? Maraton belum sih, istri yang belum, maraton. Aku half. Oh, Bapak half. Istriku maratoner. Hebat juga. Oke. Orang gak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya. Pemalu. Emang iya? Kok saya ketawa sih? Oke. Social media yang sering saya buka adalah? Instagram. Oke. Saya paling bete menghadapi pemimpin seperti? Mbak Putri. Kenapa Pak? Cerewet. Bagus dong Pak. Oh iya, nggak usah tersinggung juga lagi. Bagus. Kan suka-suka. Benar. Iya. Oke, saya paling tadi udah ya. Saya ulangin lagi nih Pak, biar Bapak gak jawab saya. Kalau capek, mood booster saya? Ketemu keluarga sih. Ketemu keluarga ya. Tapi kalau hal-hal kecil apa Pak? Tidur siang kah? Power nap? Ketemu temen. Ketemu temen ya? Ketawa-ketawa. Sosialita banget ya. Gitu ya Pak. Iya. Bapak kalau teman Bapak banyak gak? Banyak banget. Oh banyak banget? Iyalah. Sahabat dikit?
Banyak. Oh, sahabat banyak. Teman sama sahabat tuh hampir so-so lah gitu. Katanya semakin tua circle-nya semakin kecil. Kayaknya teorinya salah itu. Teorinya salah ya? Iya. Bapak saya temennya dikit. Enggak, temenan sama saya kan lu tahu. Oh iya, bapak saya temennya banyak tapi sahabatnya tuh hitungan jari, Pak. Ya enggak mungkin yang dipercaya, Iya. yang ini. Kalau itu ya pasti dikit. Iya. Iya. Ya udah, oke. Love language saya adalah apa? Bapak love language, Bapak tahu love language nggak? Iya. Apa ya? Ada word of affirmation, Nggak. ada act of Nggak. service. Pokoknya semangat. Itu love language Bapak. Oke. Menurut saya kebahagiaan adalah Ketemu keluarga, menemukan jalan pulang dan berkumpul. wish luar biasa. Bapak, kan podcast ini, tayangan ini akan selalu ada di YouTube selama-lamanya. Ya kan? Jadi Bapak nanti misalkan 5 tahun lagi nggak ngapa-ngapain, iseng nonton episode kita lagi. Apa yang Bapak sekarang ingin sampaikan ke Pak Ganjar di 5 tahun mendatang yang sedang nonton? Mudah-mudahan 5 tahun lagi podcast lagi. Ya udah 5 tahun lagi kita undang Bapak ya Pak. Kita nggak tahu nanti sudah menjadi apa kan Pak? 5 tahun lagi. Jadi kita akan mengundang Bapak lagi 5 tahun lagi. Pak Ganjar, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol. Makasih. Ini sudah kita tunggu-tunggu dari Desember. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Ngobrol Sore Semaunya dan terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis hanya di CXO Media. Bye-bye.